Salam UTP juara. Balik lagi Sobat Tani di sesi kedua. Setelah tadi kita membahas kenapa ada yang mudah harus dipersulit, di sesi kedua ini kita bicara tentang filosofi dan cerita pengalaman tata usaha Fakultas Pertanian melayani mahasiswa. Oke, tagline kedua kita, akselerasi pelayanan prima dengan asik. Asik ya, asik. Asik itu bukan ASYIK tapi dari A6. A6. Jadi ada 6A. 6A itu apa aja? Ada ability, kalau kita terjemahkan kemampuan. Kemudian yang kedua attitude, sikap atau perilaku. Kemudian yang ketiga appearance atau penampilan. Yang keempat attention, perhatian. Kelima action atau tindakan. Keenam accountability atau tanggung jawab dan keterbukaan. Baik, kita bahas dengan narasumber kita lagi. Boleh salam Ibu semua ke Sobat Tani semua. Iya. Oke, kita bahas satu-satu. Ability atau kemampuan. Boleh diceritakan ini filosofi ability yang mau ditawarkan, sudah dilakukan oleh tata usaha ataupun Ibu Tias sebagai pembina atau yang membawahi akademik atau kemahasiswaan. Monggo. Jadi untuk ability atau kemampuan, semua tendik di Fakultas Pertanian UTP Surakarta memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing, dan semua melaksanakan sesuai job desk yang telah diberikan. Jadi misal ada mahasiswa yang memerlukan sesuatu, itu kemampuan dari tendik kami sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah banyak training-training dan workshop yang telah dijalani. Dan kalau boleh saya bercerita langsung, karena saya melihat langsung tendik di FPUTP ini canggih-canggih guys. Komputernya aja lebih canggih dari komputer saya. Ada scannernya, ada kameranya, terus semua sudah paham internet. Jadi nggak memakai pola-pola lama, masih ngetik 11 jari. 11 jari tahu ya, satu huruf lama. Tapi tendik kita punya kemampuan itu. Saya lihat sendiri. Betul Bu Tias? Ya, sangat betul itu, karena saya mendampingi teman-teman tendik sekian tahun ya, sekian puluh tahun malah. Yang saat ini saya hadapi adalah bahwa mereka betul-betul semua tendik itu sesuai dengan jobnya. Jadi kalau surat menyurat dan info-info untuk ke universitas itu langsung ke KTU Mbak Prima, ini sangat prima. Kemudian tentang akademik itu langsung ke, tadi kalau saya menyebut Mbak Agnes dan Mas Andre karena itu seperti anak-anak saya ya, jadi masih sangat muda. Mereka langsung bisa menjawab dan melayaninya. Kemudian kalau laboran yang ini baru, Mbak Lintang ini juga menguasai, dan teman-teman mahasiswa, anak-anakku mahasiswa ya, itu jangan khawatir bahwa di Fakultas Pertanian sudah datang alat-alat lab yang baru dan modern, sehingga sangat membantu melayani atau melaksanakan penelitian, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga dosen-dosen yang akan penelitian bisa melaksanakan di lab Fakultas Pertanian dengan alat-alat yang siap, mumpuni, dan laboran yang siap membantu melaksanakan, mengoperasikan alat-alat semuanya. Saya kira demikian. Mungkin
pertanyaan saya juga gini Bu, bagi yang di luaran sana yang membutuhkan uji lab Fakultas Pertanian UTP siap Ibu? Ya, dengan alat-alat yang baru ini kami berusaha siap karena misalnya ada teman-teman yang di luar ya itu ingin membuat pupuk cair misalnya, itu bisa untuk mengetahui berapa besar kandungannya, itu ada alatnya ya. Kemudian residu pestisidanya bagaimana atau berapa itu ada dengan menggunakan alat-alat lab yang baru ini. Tuh, dengar ya, gak hanya Tendik, fasilitasnya sudah mulai canggih guys. Sobat Tani semua, jangan malu-malu bertanya, masuk lihat ke Fakultas Pertanian UTP bagaimana fasilitas di dalamnya. Oke, kita bahas yang kedua tentang filosofi attitude atau sikap ini. Pernah saya temui ada mahasiswa masuk dengan baju belel tahu ya, celana robek, terus kemudian rambut gondrong acak-acakan, jarang mandi, bau, terus nafas bau. Ya kita tahu nafas bau karena apa? Jarang gosoki. Oke, pernah menghadapi ini gimana KTU menghadapi mahasiswa yang seperti ini? Tentu ada di luaran sana, fakta ada, monggo. Jadi untuk mahasiswa yang seperti Bapak jelaskan tadi memang ada dan itu nyata. Jadi untuk mahasiswa yang seperti itu, langkah kami adalah dengan pendekatan secara personal ya. Jadi karena mahasiswa itu mungkin kurang dalam mengetahui mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk dilakukan di fakultas, maka cara kami adalah mendekati secara personal, dan untuk itu kami pendekatannya pas di situ nggak ada orang, begitu Bapak. Jadi karena kalau menasehati di depan umum kan tidak baik, jadi kami memilih ruang yang hanya kami dan mahasiswa yang bersangkutan, begitu. Jadi kayak konseling personal, boleh Ya. begitu dikatakan ya? Betul, seperti itu. Kalau sikap Tendik sendiri gimana menghadapi mahasiswa seperti itu? Kadang kan ada stigma, TU jangan-jangan pemarah. Gak seperti itu kan? Enggak, pastinya kalau Fakultas Pertanian Tendiknya enggak pemarah. Jadi kami melayani dengan sepenuh hati dan dengan semua mahasiswa maupun semua stakeholder yang ada di Fakultas Pertanian itu tidak terkecuali. Jadi tidak ada bedanya, semuanya kami perlakukan dengan sama, dengan sepenuh hati dan dengan rasa menghargai. Sebenarnya kelihatan juga dari senyumnya Ibu Prima itu, kalau mahasiswa masuk mau marah, Bu Prima senyum, nggak jadi marah. Betul Bu Tias? Ya, betul. Jadi saya yang mendampingi teman-teman Tendik ini juga melihat ya, dan sering saat saya masuk ke ruangan TU ada mahasiswa itu langsung mereka tanya keperluannya apa gitu ya, apa yang bisa saya bantu ya. Nanti kalau mahasiswa mengungkapkan kemudian segera dilayani. Mengenai hubungannya dengan penampilan mahasiswa yang sering apa adanya ya, adanya menurut mahasiswa ya, walaupun sebenarnya juga harus diketahui bahwa kalau kita masuk ke suatu tempat kita ya harus menyesuaikan norma. Tetapi ya etika, norma. Tetapi kalau
kita melihat atau menemui mahasiswa yang demikian, kita biasanya ya dengan sabar kita temui dulu. Maksudnya apa? Nah, kemudian setelah itu nanti di tempat yang tersendiri kita akan mengatakan, oh sama-sama pakai celana panjang saja kok pakai yang bolong ya, atau malah itu memang dibolong gitu ya, karena model sekarang. Sedangkan ada juga yang pakai sendal gitu ya. Kita tanyakan, coba lihat semua tendik dan kami semua dosen itu kalau ke kampus mesti pakai sepatu, bukan terus kemudian sepatunya harus mahal, enggak, yang penting sepatu yang wajar, standar aja ya, jangan sandalan lah gitu ya. Lalu kemudian mengenai pakaian ya, pemakaiannya kalau baju ya yang baik lah, mungkin ada kerahnya yang cara memakainya tadi mungkin terlalu tergesa-gesa gitu ya. Nah, itu coba dirapikan dulu gitu. Dan saya berharap juga bahwa melalui media ini itu, ayo teman-teman mahasiswa, anak-anakku ya, kalau ke kampus itu yang rapi, karena yang kamu hadapi itu semuanya kami siap ya, dengan pakaian yang lengkap, rapi, pakai sepatu yang lengkap juga. Karena ada juga loh, sepatu itu kan ada sepatu sandal Mas. Nah, kalau sepatu sandal itu dipakai sesuai, itu pasti menjadi sepatu. Tetapi kalau belakangnya itu hanya diinjak saja, itu namanya sandal ya. Jadi kita memakai barang itu ya sesuai dengan juga, sesuai dengan diri kita, sesuai dengan tempat di mana kita akan melaksanakan komunikasi. Saya kira demikian. Jadi gini guys, tanpa disadari kita sudah bicara dua prinsip yang lain, ada penampilan, ada perhatian. Jadi ada appearance, ada attention. Jadi jangan khawatir, KTU di sini maupun di dosen di sini selalu memberikan perhatian. Jadi kalau lulus dari sini yang diharapkan mahasiswa punya karakter. Karena di luar sana penampilan juga diperhatikan, mau jadi pengusaha, mau jadi birokrat, kalau tampang acak-acakan gimana? Kan itu bukan sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai personal branding Sobat Tani semua. Jadi ya kita di sini sesuai dengan ciri juga membentuk karakter mahasiswa yang nanti kalau sudah lulus maupun ada di sini dibentuk. Jangan cuma di sini datang dicuekin, enggak. Di sini kita membentuk karakter sesuai dengan cita-cita visi Fakultas Pertanian, membentuk lulusan yang entrepreneur dan berkarakter. Jadi itu diperhatikan benar-benar dari dosennya sama KTU-nya. Oke, bisa diceritakan lagi Bu, tindakan kalau ada pengalaman nggak sih ketemu mahasiswa yang unik-unik, yang butuh tindakan, butuh action untuk menjadikan mahasiswa berkarakter? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah di UTP itu kan ada mata kuliah yang namanya Triciri ya. Triciri itu merupakan mata kuliah khas di UTP, tidak ada di tempat lain ya. Di Triciri itu mahasiswa dan kita semua yang berada di UTP itu diajari tentang menjadi pelopor ya. Kemudian mandiri. Nah, dari situ apabila nanti mahasiswa lulus, mahasiswa itu tidak hanya kalau sudah lulus, mereka justru diharapkan bisa menciptakan sesuatu yang menjadi itu tadi pelopor, mandiri gitu ya. Memiliki peran. Ya, harus berperan. Jadi tidak hanya oh ya saya boleh saja mendaftar atau mencari pekerjaan. Harapan kami bahwa lulusan UTP itu justru bisa menciptakan pekerjaan.
sehingga bisa mengajak orang lain bekerja sama di situ gitu ya. Itu Mas. Terus kalau tadi ya menghadapi seorang mahasiswa ya, yang unik ya, ada khasnya. Jadi mohon maaf ya, saya pernah itu menghadapi mahasiswa yang berasal dari luar gitu ya. Nah itu kalau saat datang dan harus konsultasi kepada saya, karena kebetulan saya itu menjadi PA-nya, pembimbing akademik. Ya, pembimbing akademik itu, aduh, ini penampilannya sangat khas sekali, kemudian baunya, ya, wah kok menyengat sekali ya. Ya, tetapi karena saya berada di ruangan yang sempit ya, ruang dosen itu kan tidak sangat luas ya. Jadi ya sudah, saya hadapi dengan tenang. Nah setelah itu, karena memang kami sendiri di situ, kemudian saya beritahu, coba tadi sudah mandi Mas? Sudah Bu. Oh iya sudah ya. Kemudian saya melihat bahwa kami berbicara kebiasaan-kebiasaan dia. Nah kemudian di situ baru tahu saya ya. Nah kemudian saya juga memberitahu bahwa kamu kesini itu tidak berada di tempatmu sendiri. Jadi kamu sekarang berada di tempat lain, sehingga apabila kita berada di suatu tempat yang bukan tempat kita ya berusaha menyesuaikan ya, menyesuaikan. Seperti tadi saya katakan, mungkin pakaiannya ya bukan berarti harus yang mahal, tetapi sesuai dengan tubuhnya ya, standar lah ya, standar gitu. Kalau ke kampus ya jangan pakai kaos yang tidak pakai kerah, tapi bukan kemudian baju saya yang tidak pakai kerah ini ya. Nah kalau ini kan blus ya, nah kalau kaos ya mestinya yang pakai kerah, standar ya gitu. Kemudian sepatu ya dipakai sesuai dengan fungsinya. Nah dari pembicaraan pribadi ini, saya berharap itu akan bisa merubah perilaku dan kebiasaan mahasiswa, sehingga dia bisa, kalau dosen dan tendik di fakultas itu berusaha meladeni, menghargai siapa yang menghadap, maka saya berharap bahwa mahasiswa itu demikian juga ya, menghargai, kita saling menghargai. Enak kok kalau saling menghargai itu, semua proses bisa berjalan dengan lancar. Saya kira demikian Mas. Wah cukup menarik pengalamannya. Ada mahasiswa datang, maaf bau badan, belum mandi, tampang acak-acakan. Ya sama kita diterima, tapi diterima kemudian dididik. Dididik bukan dimarahi, tapi diberi pengertian, kebijaksanaan. Kalau di UTP ini ada aturan tidak tertulis, namun aturan tidak tertulis ini buat kebaikan kalian semua. Jadi kalian yang di luar sana tertarik ketemu Futias yang beliau nadanya pelan-pelan menghanyutkan, terus cocok ini jadi pembimbing akademik. Jangan lupa masuk Fakultas Pertanian UTP, daftar lewat pmb.utp.ac.id. Jangan lupa pilih Fakultas Pertanian, ada program studi agroteknologi, ada agribisnis. Mau kalian jadi praktisi, mau kalian jadi birokrat, mau kalian jadi pengusaha, lulusan kita ada. Jangan kemana-mana, kita akan balik ke sesi ketiga dengan sesuatu yang lebih unik. Kita bahas lebih mendalam lagi. Jangan kemana-mana Sobat Tani, salam UTP juara.